peluang Thiago Motta bertahan di Juventus dianggap kurang dari 50%. Fabrizio Romano, seorang jurnalis Italia, menyatakan bahwa kemungkinan Thiago Motta untuk tetap bertahan sebagai manajer Juventus sangat kecil, kurang dari 50%. Motta diangkat sebagai manajer oleh direktur sepak bola Juventus, Cristiano Giuntoli, yang melihatnya sebagai sosok yang tepat untuk memulai periode baru di klub. Kedatangan Motta diikuti dengan perekrutan beberapa pemain baru, seperti Toun Koopmeiners, Douglas Luiz, dan Nico Gonzalez. Namun, proyek ini belum berjalan sesuai rencana. Juventus mengalami musim yang mengecewakan, dengan 3 kekalahan besar dalam beberapa pekan terakhir, termasuk tersingkir dari Liga Champions dan Coppa Italia, serta kekalahan 0-4 dari Atalanta. Akibatnya, banyak yang percaya bahwa posisi Motta kini terancam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Juve mungkin akan memecatnya jika mereka kalah lagi saat melawan Fiorentina akhir pekan ini. Walaupun Romano tidak yakin akan ada pergantian manajer dalam waktu dekat, ia memperkirakan Motta kemungkinan besar akan digantikan di akhir musim. Ia mengatakan bahwa peluang Motta bertahan musim depan kurang dari 50%. Pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian manajer terus berkembang. Juventus belum melakukan kontak dengan calon pengganti, tetapi kita akan melihat situasi beberapa pertandingan mendatang jika keadaan semakin buruk, ujar Romano dalam kanal YouTube-nya. Di musim panas, perubahan di kursi manajer sangat mungkin terjadi. Saat ini, peluang Motta bertahan musim depan kurang dari 50%. Ini bukan keputusan akhir, tetapi itu adalah perasaan saya saat ini. Kini, perhatian tertuju pada laga melawan Fiorentina. Jika Motta ingin mempertahankan posisinya, ia harus segera menunjukkan perbaikan, dengan target minimal lolos ke Liga Champions musim depan. Renato Veiga berharap Juventus perpanjang masa bakti. Bek pinjaman dari Chelsea, Renato Veiga, berharap bisa bertahan di Juventus secara permanen setelah kontraknya di Turin berakhir musim ini. Juventus mendatangkan pemain berusia 21 tahun itu dengan status pinjaman pada Januari lalu untuk mengatasi krisis lini belakang akibat cedera parah yang dialami Gleison Bremer dan Juan Cabal, serta kepergian Danilo. Selain Veiga, Bianconeri juga merekrut Alberto Costa dan Lloyd Kelly sebagai tambahan di sektor pertahanan. Namun, Juventus tidak berhasil menyertakan opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Chelsea, yang bisa menjadi hambatan jika mereka ingin mempertahankan Veiga di musim panas nanti. Sejak bergabung, B asal Portugal itu tampil cukup solid sebelum mengalami cedera otot. Tuttosport melaporkan bahwa Veiga menikmati masa-masanya di Turin dan merasa memiliki potensi untuk menjadi pemain penting di tim. Ia bertekad menampilkan performa terbaik hingga akhir musim agar Juventus tertarik untuk bernegosiasi dengan Chelsea demi mempermanenkannya. Namun, persaingan di lini belakang Juve cukup ketat. Bremer diperkirakan kembali musim panas nanti dan akan bersaing dengan Federico Gatti serta Lloyd Kelly, yang kontraknya akan dipermanenkan sesuai klausul pembelian. Selain itu, Juventus berencana mengaktifkan opsi pembelian untuk Pierre Kalulu dari Milan, sementara Thiago Jallo juga akan kembali dari masa pinjamannya di Porto. Dengan kondisi ini, Veiga harus menunjukkan performa luar biasa agar dapat bersaing dengan para bek yang sudah ada. Manchester United siap gagalkan Arsenal dalam perburuan Dusan Vlahovic. Upaya Arsenal untuk mengamankan tanda tangan Dusan Vlahovic di bursa transfer musim panas menghadapi rintangan baru. Rival mereka di Premier League, Manchester United, dikabarkan turut membidik striker Juventus tersebut. Arsenal memang tengah mencari penyerang baru untuk memperkuat lini serang dan mendampingi Gabriel Jesus. Salah satu nama yang masuk dalam radar mereka adalah Dusan Vlahovic, yang menarik perhatian Mikel Arteta dan dianggap sebagai target utama pada musim panas nanti. Namun, menurut laporan dari Give Me Sport, Arsenal tak akan mudah mendapatkan pemain asal Serbia itu. Manchester United juga tertarik merekrut Vlahovic sebagai opsi lini depan mereka. Laporan tersebut menyebutkan bahwa MU ingin menjadikan Vlahovic sebagai pengganti Rasmus Højlund. Performa striker muda Denmark itu dinilai kurang memuaskan musim ini, sehingga manajemen Setan Merah berencana melepasnya. Sebagai penggantinya, Ruben Amorim menginginkan striker yang lebih berpengalaman dan memiliki naluri gol tinggi, di mana Vlahovic dinilai memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, MU semakin tergoda untuk merekrut Vlahovic karena Juventus bersedia melepasnya dengan harga lebih terjangkau. Kontraknya di Turin akan habis pada 2026, dan Juventus tak ingin kehilangan pemainnya secara gratis tahun depan. Oleh karena itu, mereka siap menjualnya pada musim panas ini dengan harga sekitar 30 juta euro. Dengan potensi harga yang lebih murah, Manchester United dikabarkan siap habis-habisan untuk mengamankan jasa Vlahovic dan menggagalkan rencana Arsenal. Manchester United dan Juventus bersaing untuk Ederson Silva. Manchester United dan Juventus dikabarkan siap bersaing ketat demi mendapatkan gelandang Atalanta, Ederson Silva, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Calcio Mercato, Manchester United sedang menyiapkan tawaran besar senilai 60 juta euro untuk memboyong Ederson. Namun, mereka harus menghadapi persaingan dari Juventus,
yang juga tertarik merekrut gelandang asal Brasil tersebut. Ederson telah menunjukkan performa impresif di Serie A dalam beberapa musim terakhir, menjadikannya target utama sejumlah klub elit Eropa. Atalanta sendiri berniat memperpanjang kontrak sang pemain, yang saat ini berlaku hingga 2027. Negosiasi dengan agen Ederson sudah berlangsung, tetapi sang gelandang dikabarkan tergoda dengan minat dari klub-klub besar, terutama dari Premier League. Manajer anyar United, Ruben Amorim, disebut sangat terkesan dengan kemampuan serbaguna Ederson, terutama setelah melihat penampilannya melawan tim-tim papan atas di Liga Champions dan Serie A. Amorim yakin bahwa pemain berusia 25 tahun ini bisa menjadi tambahan penting bagi lini tengah United, mengingat ia berencana melakukan perombakan besar saat mempersiapkan skuad untuk musim depan. Namun, United tak akan mudah mendapatkan Ederson. Juventus juga serius mengejar sang gelandang. Direktur olahraga Bianconeri, Cristiano Giuntoli, dikabarkan telah mengambil langkah konkret untuk mengamankan transfernya. Bahkan, laporan menyebutkan bahwa Giuntoli sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan Ederson sejak Januari lalu. Juventus dekati Roberto Mancini untuk gantikan Thiago Motta. Juventus sedang mengalami masa sulit setelah menelan 3 kekalahan telak dalam beberapa pekan terakhir, tersingkir dari Liga Champions di Eindhoven, kalah dari Empoli di Coppa Italia, serta dibantai 0-4 oleh Atalanta di Serie A. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa Thiago Motta tak punya banyak waktu lagi di klub. Meski ia masih berupaya menyelamatkan musim dengan mengamankan tiket ke Liga Champions, hasil buruk sepanjang musim ini mungkin tidak cukup untuk mempertahankan posisinya. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa pelatih berusia 42 tahun itu bisa kehilangan pekerjaannya lebih cepat jika Juventus kembali kalah dari Fiorentina pada akhir pekan ini. Spekulasi mengenai calon penggantinya pun mulai bermunculan. Francesco Magnanelli, pelatih tim Primavera, disebut sebagai kandidat utama untuk peran sementara. Namun, menurut Tuttosport, Juventus kini serius mempertimbangkan Roberto Mancini sebagai opsi utama. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus telah memulai komunikasi dengan pelatih berusia 60 tahun itu, yang saat ini tidak memiliki klub setelah berpisah dengan tim nasional Arab Saudi. Jika kesepakatan tercapai, Mancini bisa segera mengambil alih tim dan mempersiapkan mereka untuk Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, yang berlangsung dari 15 Juni hingga 15 Juli. Mancini memiliki rekam jejak mengesankan, termasuk membawa Inter Milan meraih kesuksesan, menjuarai Premier League bersama Manchester City, serta memenangkan Euro 2020 bersama timnas Italia. Menariknya, nama Mancini sudah beberapa kali dikaitkan dengan Juventus, baik sebagai pemain maupun pelatih. Meski tak pernah benar-benar bergabung, ia pernah mengungkapkan bahwa dirinya adalah penggemar Bianconeri sejak kecil.